Tadi ancaman perdata, sekarang ancaman pidana, teman-teman. Sekarang lebih ngeri lagi ancamannya gitu loh. Itu mengarah ke penjara itu. Kalau pidana itu ujung-ujungnya penjara, teman-teman. Ujung-ujungnya penahanan gitu loh. Siapa yang ketakutan di sini, teman-temanku? Tadi kita sudah bahas soal perdatanya. Sekarang kita mau bahas soal pidananya, yang mana kalau galbay pinjol, Anda langsung nyemplung tuh ke dalam penjara gitu loh. Tanpa toleransi langsung ditahan. Ya, pasti bayangan teman-teman ketika mendapatkan persis seperti itu, bayangan teman-teman adalah Anda sudah dijemput oleh polisi di depan rumah, dibawa ke kantor polisi untuk melakukan BAP, berkasnya dilimpahkan ke pengadilan, habis itu seminggu, habis itu Anda langsung disidang, setelah Anda disidang, langsung diputuskan tahanan. Yuk, siapa yang berpikir seperti itu dan siapa juga yang mendapatkan ancaman per hari ini bahwasannya Anda akan diproses ke jalur hukum pidana. Ya, Anda akan dipenjarakan. Galbay pinjol, penjara menanti. Siapa teman-teman? Isi di dalam kolom komentar teman-temanku biar kita luruskan. Ya, oke. Untuk pidana sendiri teman-teman, hutang piutang itu telah diatur dalam Undang-Undang HAM. Tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum kurungan penjara ataupun tuntutan pidana karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Ya, kemiskinan ini bukanlah suatu hal yang melanggar unsur pidana, teman-teman. Ya, yang melanggar unsur pidana itu kejahatan gitu loh, bukan kemiskinan. Hari ini Anda tidak mampu bayar pinjol karena kondisi hidup. Ya, apakah orang miskin itu harus dituntut semuanya? Apakah orang tidak berduit itu harus dipenjara semuanya? Tidak. Jadi karena tidak ada hubungannya, jadi alangkah baiknya buat teman-temanku, itu mentalmu terlalu rapuh itu, teman-teman. Sehingga Anda sangat sulit membedakan mana yang jelas pastinya dan mana yang tidak pasti gitu. Kayak penjara ini itu tidak pasti, teman-teman. Ya, selagi Anda masih memberikan data yang valid, KTP yang asli, alamat yang asli, semuanya lengkap, itu tidak ada unsur pidananya. Kalau hanya semata karena kondisi hidup Anda tidak mampu bayar hutang. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Lain hal kalau Anda memalsukan dokumennya gitu loh, memalsukan KTP, memalsukan identitas Anda, mengganti nama identitas Anda, itu sih oke-oke aja karena Anda yang membuka jalan untuk Anda diproses ke hukum pidana tersebut. Ya, jatuhnya itu bisa jadi penipuan, penggelapan dan pokoknya macam-macam teman-teman semuanya kalau memang Anda memalsukan KTP. Tapi selagi data yang Anda berikan itu real, nyata, itu tidak ada unsur pidananya. Kalau Anda mendengar ada debt collector yang menyampaikan bahwa kalau Anda main-main dengan perusahaan kami, Anda bisa kami tuntut dengan pasal pidana, entah itu 372 atau 378. Jadi teman-teman tidak usah terlalu disimpan dalam hati. Ya, itu hanya ucapan bodoh yang dilontarkan oleh debt collector karena mereka tidak tahu lagi langkah dalam melakukan penagihan. Karena poin mereka hanyalah mengirim bagaimana caranya orang yang membaca itu ketakutan, orang yang membaca itu kecemasan. Cuma itu PR mereka. Makanya apapun akan mereka lakukan dalam hal itu, yang penting Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa ketakutan. Ya, sudah diterangkan itu dalam Undang-Undang HAM itu sudah jelas di sana. Tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum kurungan penjara karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Di sana sudah jelas tidak ada lagi koma-komanya, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Ya, jadi teman-temanku yang mendapatkan ancaman-ancaman bodoh seperti ini, tolong dikendalikan lagi pemikirannya, jangan ditelan secara mentah-mentah apa yang diucapkan debt collector. Ingat, debt collector itu tugasnya melakukan penagihan, bukan menentukan Anda mau dipenjara atau tidak. Ya, tugasnya hanya melakukan penagihan. Apapun dalihnya, mereka tukang tagih. Ya, apapun yang mereka katakan ini bagian dari skenario dalam penagihan. Jadi teman-teman semuanya tidak usah terlalu uh, membenarkan apa yang mereka ucapkan. Makanya saya selalu himbau itu buat teman-teman semuanya. Kalau mentalmu tidak baik-baik saja, alangkah baiknya hari ini ambil satu keputusan yang paling tepat. Putuslah semua komunikasi yang ada. Karena dari komunikasi ini menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak jelas, menimbulkan ilusi-ilusi yang tidak benar. Ya, apa yang kamu lihat, ya,
dan kamu gambarkan dengan secara nyata. Apa yang kamu dengar, kamu gambarkan secara nyata. Jadi ini berbahaya untuk langkah Anda selanjutnya, teman-temanku. Ya, jadi saya sampaikan di sini buat teman-teman semuanya, unsur pidana atas dasar Anda ketidakmampuan dalam membayar hutang itu tidak ada, teman-teman. Hutang piutang ini diatur dalam pasal perdata. Oke, karena ada keuntungan timbal balik. Pinjol memberikan dana kepada kita karena mengharapkan keuntungan. Kita mengambil dana dari pinjol karena kita bersedia memberikan keuntungan tersebut. Ya sudah, unsur pidananya gugur di dalam hal itu. Ya, karena jatuhnya bisnis, teman-teman, saling menguntungkan dan memberanikan diri juga memberikan keuntungan tersebut. Jadi nggak ada di sini tipu muslihat, nggak ada. Terang-terangan Anda memberikan data Anda, foto, selfie, semuanya lengkap. Ya, jadi jangan mau diperbodoh. Bahasa-bahasa debt collector setelah Anda telat bayar, setelah Anda tidak mampu bayar. Oke, buat teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Supaya ini tidak melebar kemana-mana, jangan terlalu dipikirkan dan jangan terlalu Anda ambil pusing. Ucapan debt collector yang sudah kebingungan bagaimana cara melakukan penagihan terhadap dirimu karena targetnya tidak tercapai. Ya, nanti buat teman-teman semuanya, yang mau konsultasi langsung dengan saya juga boleh, teman-teman, di nomor yang ada di layar Anda. Anda boleh hubungi admin saya. Nanti admin akan menghubungkan atau mengarahkan kepada saya langsung. Atau teman-teman bisa menjadi membership di channel ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Tentang pemrosesan ke jalur hukum. Ya, bahwasannya katanya, kalau Anda main-main dengan tagihan ini, Anda bisa terkena resiko serius, bahwasanya Anda akan diproses ke jalur hukum. Siapa di sini yang mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu yang dilontarkan oleh pinjol, yang mana pinjolnya tidak menyebutkan nama aplikasinya? Yuk, siapa di sini yang saya terangkan buat teman-teman semuanya ini supaya jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang hanya semata ucapan-ucapan seperti ini yang selalu digaungkan berulang-ulang kali melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Bahkan tak jarang juga mereka mengirimkan surat-surat somasi dengan logo-logo bahwasannya itu dikirim oleh lawyernya masing-masing dari pihak aplikasi. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah kita akan diproses ke jalur hukum? Ya, dan kalau benar, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau tidak benar, apa juga yang harus kita lakukan? Ini disimain video ini sampai habis ya buat teman-teman semuanya. Nanti buat Anda semuanya yang mau konsultasi langsung dengan saya bisa di nomor yang tertera di layar, teman-teman, di pojok atau di mana terserah, nanti Anda lihat aja. Yang jelas di sana ada nomor admin, Anda bisa konsultasi dengan saya, bisa bergabung dengan grup WhatsApp supaya saya bisa membimbing Anda langkah apa yang harus Anda lakukan buat ke depan. Nah, kita masuk ke topiknya. Pemrosesan ke jalur hukum sesuai dengan peraturan OJK juga. OJK mempersilahkan. Bahkan OJK menyampaikan, pinjol wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol mempunyai dua opsi. Ya, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, habis itu menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda ke jalur hukum. Salah satu bisa mereka pergunakan atau dua-duanya juga boleh mereka pergunakan. Ya, itu tertuang gitu loh. Bahkan saya seringkali menyampaikan sama teman-teman semuanya, pinjol dia tidak mau memproses Anda ke jalur hukum. Ya, karena akan banyak pertimbangan yang akan mereka pikirkan. Pertama, lamanya proses waktu yang dipergunakan. Yang kedua adalah besarnya biaya pendaftaran. Yang ketiga adalah hasil keputusan yang tidak memuaskan. Makanya si pinjol itu bukan tidak mampu untuk memproses Anda ke jalur hukum, tapi mereka ini tidak mau. Banyak pertimbangan dalam hal itu. Ya, lagian hutang yang mau mereka tuntut pun juga tidak seimbang nanti dengan lama waktu yang akan mereka habiskan di sana. Sehingga debt collector itu, pinjol, lebih memilih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan, ya, untuk melanjutkan persi penagihan tersebut. Bahkan pihak ketiga adalah jalur evakuasi yang paling cepat, jalur alternatif yang paling tepat. Ya, karena dengan pihak ketiga, pinjol bisa merequest, pinjol maunya seperti apa itu bisa direquest gitu loh. Ya, misalnya persi penagihannya seperti ini, persi penagihan seperti ini, sehingga pinjol memilih vendor-vendor itu. Ya, dengan bekerja sama dengan vendor atau pihak ketiga ini, biaya yang murah dan bisa di request juga. Kami pengen seperti ini dan kami pengen seperti ini. Nah, kejadian kan, hari ini kan kejadian tuh dari Indosat, yang mana Indosat salah dalam
memilih pihak ketiga. Ya akhirnya pihak ketiganya seperti apa? Pihak ketiganya malah memprank Damkar. Tapi ya tidak bisa terlepas dari kesalahan Indosat gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau pertanyaan Anda, bisakah mereka memproses kita ke jalur hukum? Jawabannya bisa. Ya, tapi maukah mereka untuk memproses ke jalur hukum? Banyak pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan gitu loh. Kalau mereka ingin memproses Anda ke jalur hukum, harusnya tidak ada pihak ketiga yang melakukan penagihan. Ya enggak? Tapi itu tidak akan terjadi, teman-teman. Dan pinjol pun pasti berpikir panjang untuk melakukan kerana itu. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, berapa besaran biaya yang dikeluarkan, berapa lama waktu yang dihabiskan, sehingga pihak ketiga inilah yang melanjutkan. Jadi somasi-somasi yang Anda dapat, bahasa-bahasa hukum yang Anda dapat, ini sudah template aja teman-teman. Jadi itu sudah tinggal dikirim-kirim aja gitu loh. Sudah di-copy dan sudah tersedia di sana dan dia tinggal kirim aja. Ya, kalau Anda main-main, kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam 15 sore misalnya gitu kan, atau sampai jam 17 sore misalnya gitu, Anda data Anda akan kami limpahkan ke pengadilan atau pemrosesan ke jalur hukum. Itu hanya bahasa. Ya, itu hanya bahasa teman-teman. Dan seringkali juga dia mau menyampaikan, kalau Anda tidak melakukan pembayaran hari ini, data dialihkan ke pihak ketiga, data akan dilimpahkan ke pengadilan, Anda akan diproses jalur hukum, Anda penipu, maling uang perusahaan dan segala. Itu cuman melakukan penekanan, membuat Anda tidak nyaman. Tapi bukan berarti mereka mau memproses Anda seketika itu aja. Karena banyak hal yang harus mereka pertimbangkan sebelum melangkah ke ranah hukum tersebut. Ya, seperti yang saya uraikan tadi. Lama waktunya ini mereka akan pertimbangkan. Habis itu biaya yang dikeluarkan. Habis itu keputusan yang tidak memuaskan. Ya, yang paling ditakutkan pinjol adalah jalur hitam mereka masih banyak, teman-teman. Jalur hitam masih banyak. Dan lagian teman-teman juga nggak usah terlalu khawatir. Hutang di bawah 500 juta itu cuma bisa digugat dengan gugatan sederhana, teman-teman. Jadi slow aja gitu loh hal-hal seperti itu. Jadi ketika ada yang melontarkan bahasa-bahasa hukum, Anda nggak usah memikirkan hal yang terlalu jauh. Hal yang terlalu jauh, hal yang terlalu memburukkan pemikiran Anda. Nggak usah, teman-teman semuanya. Jadi yang Anda pikirkan itu hari ini adalah bagaimana Anda bisa fokus bekerja, bagaimana Anda bisa menyisihkan sedikit demi sedikit hasil dari pekerjaan Anda ini, dan bagaimana caranya Anda menegosiasi pokoknya saja. Itu PR yang seharusnya Anda pikirkan, teman-teman. Jadi bukan malah memikirkan soal, wah, saya akan diproses ke jalur hukum, nanti saya dipenjara, nanti ini. Udahlah teman-teman, itu sudah basi. Bahasa-bahasa seperti itu bahasa yang sudah basi, teman-teman. Yang sudah tidak seharusnya lagi itu ada dalam pemikiran kita gitu loh. Soal pemrosesan jalur hukum, penarikan aset-aset yang ada. Udahlah, itu sudah sejak dari dulu kayak gitu aja ancaman-ancamannya. Tapi ya cuman terlepas dari situ aja. Ya, makanya saya ajak teman-teman tadi untuk mengenal lebih dekat lagi tentang aturan OJK. Ya, apakah ini diperbolehkan? Ya, memang itu diperbolehkan. Ya, dipersilahkan, nggak ada masalah. PR-nya cuma tinggal satu aja gitu loh. Apakah pinjol mau? PR-nya cuma terletak di sana gitu loh. Kalau pinjol mau, ya lakukanlah gitu loh. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Sejauh ini mereka tidak mau melakukan hal itu gitu loh. Jadi mereka itu lebih berpatok kepada pihak ketiga daripada melakukan pemrosesan terhadap teman-teman semuanya ke jalur hukum. Bukan mereka tidak berani, tapi ada hal yang mereka takuti. Mungkin ada sisi-sisi gelap yang tidak mau terbongkar dalam hal itu. Lagian juga, kalau mereka mau melakukan gugatan sederhana, hasilnya pun juga tidak akan memuaskan bagi mereka. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, tenangkan pemikiran Anda hari ini, tenangkan hati Anda bahwasannya semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti buat teman-teman semuanya, saya akan update lagi video lagi untuk menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Seperti apa menghadapi debt collector yang datang ke rumah dan apa sebenarnya langkah yang harus kita lakukan lagi untuk menghadapi ini. Kalau untuk menghadapi via telepon kemarin sudah kita jelaskan. Ya teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Meli Bruni. Wassalam. Kita bongkar trik licik dari pinjol legal. Ini terkhusus buat semua teman-temanku yang hari ini, siapa teman-teman yang mengalami telat bayar seperti di Kredit Pintar, di Kredivo, di Akulaku, EasyCash, Samir, habis itu Solusiku, Krediwan, Pinjam Duit, Singa ID, dan segala macamnya. Anda simain video ini,
cara bebas atau cara menghentikan teroran intimidasi dari pinjol. Anda simak video.